Zoners, ketemu lagi di Celeb Zone. Berita kehidupan selebriti yang siap bikin kalian makin panas, makin heboh, dan pastinya makin update. Siap-siap pasang kuping, buka mata lebar-lebar, karena di tangan aku udah ada segudang cerita viral dan drama terbaru dari pernikahan fenomenal sampai ulang tahun yang meriah. Semuanya bakal kita kupas tuntas, tanpa tapi, tanpa nanti. Jadi siap-siap ya jantungan buat deg-degan. Bersama saya Anissa Octavia, langsung aja kita gaspol ke hot topic yang pertama. Yang pertama, ada berita dari Al Ghazali dan Alisa Dagise yang sudah resmi jadi pasutri nih. Wah, selamat ya. Tapi sebelumnya, yuk kita simak beritanya. Al Ghazali, putra sulung dari musisi legendaris Ahmad Dhani dan penyanyi ternama Maia Estianty, resmi mempersunting pujaan hatinya, Alisa, dalam sebuah pernikahan yang digelar mewah dan penuh haru. Digelar secara tertutup di sebuah hotel bintang 5 di kawasan elit Jakarta. Momen sakral ini hanya dihadiri keluarga besar, sahabat dekat, serta sejumlah selebriti papan atas. Namun, ada satu momen unik yang bikin publik tersenyum. Dalam sebuah video yang beredar, Alisa tampak anggun mengenakan busana pengantin adat Jawa. Tapi tunggu dulu, bukan hanya anggun, Alisa juga terlihat asik berjoget mengikuti irama musik saat menyapa para tamu di pelaminan. Wah, Alisa benar-benar menikmati hari bahagianya ya. Aura kebahagiaan begitu terasa di setiap gerak dan senyumnya. Momen ini bikin netizen gemas pada Alisa. Alisa petentang-petenteng banget dapat Al Ghazali. Apapun itu, Alisa tetap benar-benar menikmati hari bahagianya ya. Aura kebahagiaan begitu terasa di setiap gerak dan senyumnya. Selamat ya, Al dan Alisa, semoga pernikahannya langgeng sampai kakek nenek. Masih tentang pasutri seleb baru nih, ada Amanda Rawless dan Adriel yang resmi menikah juga. Yang katanya nih pernikahannya tuh ala-ala Pinterest. Wah, penasaran kan? Yuk kita lihat. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali dipenuhi cinta. Salah satu aktris muda berbakat, Amanda Rawless, resmi melepas masa lajangnya dalam sebuah pernikahan yang langsung bikin netizen jatuh hati. Bukan hanya soal janji suci dua insan aja, namun pernikahan Amanda Rawless juga menuai pujian dari netizen karena dianggap sangat estetik, mulai dari dekorasi, gaun, hingga tata cahaya yang semuanya serba dreamy dan elegan. Dengan konsep intimate wedding yang digelar di alam terbuka, Amanda tampil mempesona dalam balutan gaun putih klasik yang memancarkan kesederhanaan dan keanggunan sekaligus. Netizen pun dibuat terpukau. Tak sedikit yang menyebut pernikahan Amanda bak adegan dalam film romantis, penuh kehangatan, sinematik, dan pastinya sangat instagramable. Lanjut lagi, mamah muda yang satu ini bikin netizen ngilu. Ya, Alia Mas Said yang baru 3 hari melahirkan, tapi udah tampil slay jadi bridesmaid di pernikahan Al dan juga Alisa. Baru saja menyandang gelar sebagai seorang ibu, artis cantik Alia Mas Said kembali mencuri perhatian publik. Meski belum genap sebulan melahirkan, penampilan Alia sebagai bridesmaid di pernikahan mega bintang Al Ghazali dan Alia Degues sukses bikin netizen terpana. Tampil anggun dengan balutan gaun dusty pink dan make up flawless, Alia tampak fresh dan glowing, seolah belum pernah melewati proses persalinan. Banyak yang memuji body goals dan aura keibuannya yang justru makin memancar. Gak heran, Putri Reza Artamevia ini semakin dikenal menjaga penampilan sejak dulu. Tapi yang bikin salut, Alia juga tetap terlihat rendah hati dan penuh cinta saat menggendong sang buah hati di sela-sela acara.
Pernikahan Al dan Alicia yang digelar penuh kemewahan di Bali ini memang dihadiri banyak artis ternama. Tapi Alia, dia sukses jadi spotlight tersendiri. Netizen ramai-ramai menyebutnya sebagai mama muda goals. Wah, kalau begini sih sepertinya dunia hiburan harus siap-siap dengan comeback Alia yang makin cetar ya. Kali ini ada Abang L yang tingkahnya pasti ada aja tiap hari yang baru. Abang L cemburu, mamanya duet sama laki-laki lain. Gimana sih ceritanya? Si kecil Abang L, putra kesayangan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, lagi-lagi sukses mencuri perhatian publik. Bukan karena gaya lucunya yang menggemaskan, tapi karena sikapnya yang bikin melting. Abang L disebut-sebut tidak mengizinkan Mama Lesti nyanyi duet sama penyanyi lain. Iya, kamu gak salah dengar. Dalam sebuah penampilan terbarunya, Lesti bernyanyi duet dengan salah satu kontestan. Setelah usai, tiba-tiba Abang L berjalan dari belakang panggung dengan muka betenya. Waduh, pertanda bahaya nih. Sesampainya di depan Lesti dan Bilar, Abang L langsung nangis di pelukan papanya. Waduh, cemburuan nih si abang. Netizen pun langsung heboh dan menjuluki L sebagai bodyguard paling imut se-Indonesia. Tapi jangan salah, bukan cuma cemburu, L juga ternyata suka ikutan nyanyi bareng mama di rumah loh. Wah, calon bintang dangdut masa depan nih. Dari cemburuan sampai duet bareng, hubungan Mama Lesti dan Abang L emang nggak ada obat. Manisnya keluarga ini bikin netizen auto senyum-senyum sendiri. Selain para seleb tadi, juga ada influencer yang pernikahannya jadi obrolan menarik netizen. Ya, ada Gus Azmi yang baru-baru ini menikah dengan sang pujaan hati. Ada momen yang bikin netizen salvo. Kira-kira apa? Mari kita simak. Pernikahan dua insan muda yang namanya tak asing lagi di telinga kita, yaitu Gus Azmi Askandar dan Ninkansa. Pernikahan tersebut sukses menyedot perhatian publik, khususnya para penggemar Gus Azmi setelah sekian lama dinanti. Akhirnya hari bahagia itu tiba juga. Akad nikah digelar dengan sangat khidmat, jauh dari kesan glamor, namun justru memancarkan aura sakral yang mendalam. Gus Azmi yang dikenal dengan suara emasnya terlihat gagah dalam balutan busana pengantin berwarna putih. Raut tegang namun bahagia tak bisa ia sembunyikan saat mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan wali nikah. Sementara itu, Ninkansa tampil begitu anggun dan mempesona dengan gaun pengantin muslimah yang syar'i namun tetap elegan. Kecantikan alaminya terpancar jelas membuat siapa saja yang terlihat atau melihat ikut merasakan kebahagiaannya. Momen paling mengharukan adalah saat Gus Azmi dengan mantap mengucapkan ijab kabul. Suasana hening seketika, semua mata tertuju pada mereka berdua. Ketika kalimat sakral itu terucap, tangis haru pecah dari keluarga dan kerabat yang hadir. Pernikahan Gus Azmi dan Ninkansa juga dihadiri oleh sejumlah tokoh ulama, habib, serta tokoh masyarakat penting. Kehadiran mereka menambah keberkahan dalam acara tersebut. Doa terbaik mengalir deras, mengiringi langkah Gus Azmi dan Ninkansa memasuki babak baru kehidupan berumah tangga. Ini menunjukkan betapa keduanya memiliki kedudukan yang dihormati di kalangan pesantren dan masyarakat. Kita doakan semoga pernikahan Gus Azmi dan Ninkansa senantiasa diliputi berkah, sakinah, mawadah, dan warohmah. Semoga mereka menjadi keluarga yang selalu harmonis dan menjadi teladan bagi banyak pasangan muda lainnya.
kita move on ke Ayu Ting Ting yang baru aja genap berusia 33 tahun. Teman-teman dan keluarganya kompak kasih kejutan manis di momen itu. Yuk kita lihat. Penyanyi dangdut papan atas Ayu Ting Ting baru aja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-33. Wah, makin matang dan makin mempesona ya Besti. Tentu saja momen spesial ini nggak dilewatkan begitu saja. Keluarga dan para sahabat terdekat Ayu kompak memberikan kejutan yang bikin pelantun alamat palsu ini terharu biru. Perayaan ulang tahun Ayu kali ini terlihat lebih intim dan hangat. Gak ada pesta meriah dengan venue mewah, melainkan sebuah acara kumpul keluarga di rumah yang penuh tawa dan kebahagiaan. Ayu tampil cantik dengan busana kasual, menunjukkan sisi kesederhanaannya yang tetap menawan. Balutan make up natural justru makin menambah aura cantiknya yang awet muda. Terlihat jelas bagaimana kehangatan keluarga besar Ayah Rozak dan Umi Kalsum sangat terasa. Ayu dikelilingi oleh orang-orang tercinta, mulai dari keluarga, orang tua, adik hingga putrinya semata wayang. Bilqis Kumairah Rozak yang selalu setia mendampingi. Momen tiup lilin, potong kue pun berlangsung meriah dengan nyanyian selamat ulang tahun dari semua yang hadir. Bilqis tampak segitu antusias melihat sang ibu bahagia. Meskipun dirayakan secara sederhana, kebahagiaan Ayu Ting Ting terpancar jelas dari setiap foto dan video yang beredar. Ucapan selamat dan doa pun membanjiri kolom komentar akun media sosialnya. Para fans setia Ayu yang dikenal sebagai dengan sebutan Balajair berlomba-lomba mengirimkan doa agar Ayu selalu sehat, sukses, dan segera menemukan pendamping hidup yang sejati. Tentu saja doa ini juga diamini oleh kita semua ya. Selamat ulang tahun Ayu Ting Ting. Semoga di usia yang baru ini Ayu semakin bersinar, semakin sukses dalam karir dan kehidupannya. Dan semoga doa-doa terbaik dari keluarga, sahabat, dan fans bisa segera terwujud. Kita doakan juga semoga jodoh yang dinanti-nantikan Ayu segera datang ya Besti. Beralih ke berita yang bikin tegang. Ada perseteruan antara Fahmi Bahmit dan juga Dr. Reza Gladys. Kayaknya sih lagi masuk ke babak baru nih. Yuk langsung aja kita intip. Drama antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sepertinya semakin memanas nih Besti. Belum lama ini publik dihebohkan dengan kabar Nikita Mirzani yang akan melayangkan gugatan fantastis senilai 100 miliar rupiah kepada Reza Gladys. Angka yang bikin melongo bukan? Tapi tunggu dulu, ternyata menurut sang pengacara Fahmi Bahmit, angka segitu itu masih dianggap remeh. Fahmi Bahmit dengan tegas menyatakan bahwa kerugian yang dialami kliennya Nikita Mirzani jauh melebihi angka 100 miliar. Ini terlalu kecil. Kerugian yang diderita Nikita itu jauh lebih besar dari angka 100 miliar. Begitu kurang lebihnya pernyataan Fahmi yang dikutip dari berbagai media. Wow, kira-kira berapa ya estimasi kerugian yang sesungguhnya menurut mereka? Seperti yang kita ketahui, konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini bermula dari dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani merasa dirugikan dengan berbagai tudingan dan statement yang dilontarkan oleh Reza Gladys di media sosial. Tidak main-main, dampaknya disebut-sebut merugikan Nikita Mirzani secara material maupun imaterial, termasuk potensi endorsement dan kontrak kerja yang hilang.
Pernyataan Fahmi Bahmit ini tentu saja memicu beragam spekulasi. Apakah ini hanya strategi gertakan untuk menekan pihak lawan, atau memang benar adanya kerugian Nikita Mirzani yang sampai menyentuh angka triliunan rupiah? Hanya waktu dan pengadilan yang bisa menjawabnya. Kita tunggu saja ya Besti, bagaimana kelanjutan dari drama gugatan fantastis ini. Apakah Reza Gladys akan memberikan tanggapan, dan apakah angka 100 miliar itu benar-benar terlalu kecil dan akan bertambah di meja hijau? Mari kita pantau setiap update dari kasus ini ya Besti. Kabar terakhir datang dari musisi legendaris tanah air yang kembali berurusan dengan hukum narkotika. Wah, siapa nih? Yuk, kita simak langsung. Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlihat ramai dari biasanya. Pasalnya, musisi senior Faris RM menjalani sidang perdana atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ini adalah kali keempat Faris RM terjerat kasus serupa, Besti. Tentu saja hal ini membuat publik kembali menyoroti perjalanan hidup sang maestro musik. Faris RM tiba di pengadilan dengan mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan berwarna merah. Wajahnya terlihat tenang, namun tetap memancarkan raut lelah. Kasus ini memang bukan yang pertama bagi Faris RM. Sebelumnya, ia pernah 3 kali terjerat kasus narkoba, yaitu pada tahun 2007, 2015, dan 2018. Perjalanan panjangnya dengan narkoba ini memang menjadi perhatian serius, mengingat beliau adalah salah satu musisi kebanggaan Indonesia dengan karya-karya legendaris. Banyak yang berharap kasus ini menjadi titik balik bagi Faris RM untuk benar-benar lepas dari jerat narkoba dan kembali berkarya di panggung musik. Dukungan dari keluarga dan para penggemar setia tentu sangat dibutuhkan di masa sulit ini. Kita doakan saja semoga proses hukum berjalan lancar dan Faris RM bisa mendapatkan keadilan serta kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Jadi merasa keberatan dengan saksi-saksi yang dihadirkan? Ya udah pastilah, keberatan saksi polisi. Wah, gak terasa ya Zoners, udah di penghujung acara nih. Seru banget kan? Ngulik tuntas semua cerita panas dari dunia selebriti hari ini. Mulai dari kabar bahagia sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Pokoknya di sini kita nggak cuma kasih info, tapi juga bikin kamu makin update dan pastinya gak kudet. Jangan lupa terus saksikan Seleb Zone hanya di Java TV, karena dunia seleb gak pernah tidur. Saya Anissa Octavia pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, stay tune terus, jangan sampai ketinggalan scoop terbaru. Bye-bye.